Silakan. Silakan untuk kepada Andi Rifat untuk memimpin doa. Tafadhol. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelajaran ada baiknya kita bersabar sampai doa sekolah. Tes ada, ada mohon maaf tes tidak berfungsi baik tadi mikrofon saya tes. Tapi Ustaz, sebelum Tes, tapi tes. sebelum sebelum ya maaf Ustaz, tidak kedengar suara tak? Tapi Ustaz, tidak ada suaranya kita Ustaz.
tabe stas. Wes Maaf, tes. Mic tes tes. Nggak ada suara tes. maaf Ustadz, tidak ada suaranya kita kedengaran. Tapi Ustadz tidak ada suara tak. Bagaimana? Sekarang suara saya sudah bagus? Tabe iya Ustadz. Oh, tadi belum. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Oke, kita ulang sedikit. Ada tadi beberapa menit sempat masalah mungkin. Eh, secara ontologi, nazala itu, ya nuzul itu terambil dari kata nazala, ini ya. Nazala yanzilu, nuzul. Oke. Yang bermakna hubutus syai' wa wuku'ihi. Artinya, diletakkanlah sesuatu itu dari tempat tinggi ke tempat rendah, baik secara materi maupun non-materi. Catat baik-baik itu, meletakkan. Jadi nuzul itu pada mulanya bermakna meletakkan, ya, meletakkan sesuatu. Oke. Tentunya orang meletakkan itu dari atas ke bawah, ya kan? Kalau dari bawah ke atas begini bagaimana? Jatuh kan? Nah, jadi diletakkan. Simpan ini di atas piring, di atas meja, ya kan? Cara meletakkan kita pasti begini, atas ke bawah. Dan garis bawahi baik secara materi maupun non materi. Dalam bahasa Arab ada eh, dua kata, kurang lebih ada dua kata yang bermakna turun secara umum. Yang pertama nuzul, yang kedua adalah habatah, hubud. Hubud. Apa makna hubud? Itu juga turun secara umum. Tapi kalau hubud itu adalah turun dari aspek materi saja. Kalau nuzul, nuzulul Quran, turun dari aspek apa? Dua, materi dan non materi. Nah, itu bedanya, ya. Jadi, walaupun ini dianggap hampir sinonim, tetapi ada perbedaan yang signifikan. Kalau habata itu turun hanya dalam bentuk materi, sementara nuzul turunnya itu materi dengan non materi, dua-dua, ya. Makanya ketika dikatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu, jangan beranggapan bahwa Quran Quran ini, ya, Quran yang ada di tangan kita semua, Quran cetakan ini, itu merupakan apa kita itu, eh, yang ada di tangan kita adalah yang turun langsung dari langit ini, tidak, ya. Ingat kata-kata nuzul apa tadi, bisa materi maupun non materi. Seorang raja ingin eh, memenggal seorang rakyatnya. Konita Amirah. Raja berkata, "Oh, hukum gantung dia," misalkan. Nauzubillah. Hukum gantung dia. Itu adalah turun perintah raja. Turun titah raja. Nah, ya, itu bisa dikatakan, ih, sudah turun perintah raja ini untuk begini. Nah, ingat, mana turun? Turun itu apa? Nah, turunnya ternyata yang masuk perintah raja. Perintah itu kan tidak dalam bentuk materi. Beda kalau sekarang perintahnya dalam bentuk SK. Ya kan, surat keputusan. Oke, berarti itu dalam bentuk materi. Dulu bagaimana? Hanya dalam bentuk ucapan. Ucapan itulah yang merupakan hal-hal yang bersifat non materi. Tapi kalau habatoh itu dalam bahasa Arab turun, turun yang bermakna betul-betul materi saja, materi saja. Kalau nazala, nuzulul Quran bisa materi, bisa non materi. Jadi dua aspek, ya, dua aspek. Makanya coba buka sekarang Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 38. Coba. Ini berbicara tentang Nabi Adam.
Kita berbicara sekarang tentang kata turun. Nabi Adam disuruh turun dari surga, turun. Nah, nah, coba lihat surah Al-Baqarah ayat ayat 38. Sudah lihat? Nah, sudah lihat? Sudah Ustadz. Oke, alhamdulillah, mantap. Di situ dikatakan, kulnah bitu minha jami'ah. Kami katakan, ihbitu, turunlah engkau Adam dengan Hawa. Berarti turunnya Adam dengan Hawa itu menggunakan habatoh, artinya turun secara materi, turun betul, seperti kita turun tangga, gitu. Tapi kalau Al-Quran tidak dikatakan hubut, Al-Quran hubut, turunlah kau materinya, tidak. Kalau turun berarti memang betul-betul kita terima ini SK-nya Al-Quran, ini musabnya, ini lembarannya Al-Quran. Nah, yang turun itu cuma dalam bentuk huruf, ucapan, bunyi, dan sebagainya. Makanya mengutakan kata nuzul. Kalau Adam disuruh turun, memang secara materi, dia turun. Secara fisik, dia turun. Turun dari surga. Nah, saya yakin 99% dari kalian itu menganggap bahwa turunnya Adam dari surga itu ke bumi itu pasti surga yang Anda masuk adalah yang di langit. Tapi teori ini adalah masyhur di awam, tetapi tidak masyhur di kalangan ahli tafsir. Mungkin di telinga Anda mungkin selalu terdengar itu, ya kan? Itu surganya di langit, gara-gara Adam itu kita tidak di surga dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Tapi itu adalah pendapat masyhur di awam, tetapi tidak masyhur bagi ahli tafsir. Ya, coba bayangkan kalau Nabi Adam surganya di langit. Jangankan Adam yang hanya terdiri dari kulit, tulang dan darah manusia, ya, bisa menembus atmosfer. Meteor saja yang kerasnya bagaimana ketika ingin melewati atmosfer bumi, bagaimana? Terbakar, hancur, ya kan? Dan seterusnya. Nah, bagaimana kira-kira kalau Nabi Adam menembus atmosfer? Nah, kecuali mungkin peleng kartong, Superman, mungkin boleh saja, ya kan? Kita saja kalau mau menembus atmosfer pakai roket, ya kan? Astronot dengan pakaian lengkapnya dan seterusnya. Coba Konita, eh, bagaimana kira-kira Nabi Adam turun Konita dari langit ke bumi? Ataukah menghilangi seperti ilmunya Naruto begitu? Masa begitu-begitu? Indah kan? Nah, bagaimana kira-kira Konita? Kalau Adam turun dari langit ke bumi, tidak terbakar gitu atmosfer. Bagaimana menurut Anda Konita? Siap-siap setelah ini Humaira untuk menjawab. Hmm. Kenapa Konita? Kira-kira bagaimana caranya Nabi Adam turun ke bumi? Melewati atmosfer. Hmm. Kurang tahu Ustadz. Oh iya, kurang tahu. Kalau Humaira, Andi Humaira, Tapi Mahalini, Ustadz, Mahalini ini, anu artis ini Mahalini. Oh Maharani, astagfirullah. Siapa itu di samping tak yang bersandar itu? Kodong sakit. tapi Ustadz Maryam Ustadz. Oh Maryam, aktif juga dia. Ya, ya, ya. Silakan Mahalini, Mahalini, Maharani. Nah, Anu bagaimana telepon kira-kira? Ustadz dengan izin Allah. Izin Allah langsung istilahnya kebalki kulitnya. Wow. Nah, yang benar itu surganya Adam sudah ada di bumi. Ya, surganya Adam sudah ada di bumi. Ingat, jannah itu dalam bahasa Arab secara istilah memang artinya surga. Secara istilah artinya surga. Tapi jannah itu secara bahasa artinya kebun. Kebun artinya sesuatu taman yang indah, yang luas dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ya. Berarti bukan jannah itu dalam Al-Quran kan dikatakan jannah, jannatin tajaris, ya, surga. Nah, istilahnya memang surga, tapi jannah itu artinya taman. Jadi kalau kita lihat taman yang indah, kebun yang indah, banyak buah-buahannya, adem, ya kan? Kita katakan, wih, surga ini. Nah, itu surga ini. Oleh karena itu, ada ulama yang memprediksi kemungkinan besar surganya Adam itu ada di daratan tinggi. Namanya daratan tinggi, adem, sejuk, ya kan? Tumbuhannya banyak dan sebagainya. Disuruh turun, diusir dari itu. Kulnah bitu minha. Disuruh turun, turun apa? Turun gunung dari dataran tinggi ke dataran rendah. Anggaplah kalau kita Malino lah,
Kalau di Jakarta puncak, ya kan? Disuruh turun, turun situ. Nah, disuruh turun. Jadi suasananya Malino bagaimana, disuruh turun dan sebagainya. Nah, disitulah diprediksi. Maka ada ulama mengatakan kemungkinan besar itu yang bisa demikian indah dan sebagainya, itu kemungkinan besar itu daerah tropis. Kalau daerah kutub kan tidak bisa begitu, ya kan? Daerah subtropis juga kurang. Jadi kemungkinan mungkin Indonesia dan sekitarnya mungkin disitulah letaknya dulu surganya Nabi Adam alaihissalam, daerah situ dan seterusnya. Tapi ini terus-terus ada penelitian ini. Saya menunggu buku terbaru tentang Nabi Adam itu yang dikarang oleh dosen kita di UI namanya Prof. Saleh Tajuddin, yang akan menyingkap bagaimana kira-kira sejarah dan asal-usul Nabi Adam dan termasuk surganya dan seterusnya. Ada di situ nanti. Oke, jadi ingat kata-kata nuzul apa tadi? Meletakkan sesuatu makna awalnya dari atas ke rendah, dari atas ke bawah, baik materi maupun non materi. Ya, nah, oke. Proses turunnya Al-Quran itu sampai ke tangan kita ada tiga. Ya, semoga Anda sudah baca ini. Yang pertama, namanya Al-Quran itu adalah kalamullah, tentu dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Surah Al-Buruj, lihat dua ayat terakhir surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz. Tentunya dari sisi Allah, kemudian di Lauhil Mahfuz. Nah, inilah menggunakan bahasa ilahi. Namanya kalam Allah bahasa ilahi. Sebagaimana pertemuan kita kemarin sebelumnya. Kemudian dari sini diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Nah, kemarin kita sudah pelajari. Ketika Al-Quran turun, sudah menjadi bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Oke, sebelumnya bahasa ilahi. Nah, kemudian bahasa Arab ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu kalau 7 lapisan langit, kalau ada 7 lapisan langit, Baitul Izzah itu adalah langit yang terdekat dengan bumi. Langit yang terdekat di bumi. Kalau Lauhul Mahfuz itu kan istilahnya istana atau kantornya Allah ya, jauh sekali, tinggi sekali. Dan diturunkan beberapa lapis langit yang paling dekat dengan bumi. Dipilih adalah bahasa Arab. Oke? Yang kedua. Yang kedua. Proses yang ketiga bagaimana? Dari Baitul Izzah turun ke bumi. Oke? Dari Baitul Izzah turun ke bumi, yang membedakan adalah dengan periode sebelumnya itu diturunkan secara bertahap. Kalau tadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu langsung sekaligus tag, langsung total tag 30 juz. Ya. 114 surah langsung tag total 100%. Tapi dari Baitul Izzah turun ke bumi itu dicicil sedikit demi sedikit. Diturunkan Al-Quran kurang lebih 23 tahun ke bumi kepada Nabi Muhammad. Atau tepatnya 22 tahun, ya, 2 bulan, 22 hari. Nah, coba Vidya ulangi. Berapa tahun itu? Kurang lebih 23 tahun. Atau berapa tahun? 22 tahun. Vidya berapa? 22. Tapi Ustaz Hmm. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, kurang lebih itu. Ya. Oke. 13 tahun pertama itu Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di Mekah dan sekitarnya. Nah, makanya ada nanti ayat-ayat Makkiyah. Nah, pelajaran kita setelah ini. Oke, kemudian Allah lagi turunkan berikutnya kurang lebih 10 tahun di Madinah. Makanya ada namanya ayat atau surah-surah Madaniyah. Ya, itu salah satu makna awal dari Makkiyah dan Madaniyah. Dari 3 dan 4 definisi yang dibuat ulama kita tentang Makkiyah dan Madaniyah. Itu. Jadi kurang lebih 22-23 tahun diturunkan Al-Quran secara bertahap, dicicil. Ya, itu yang membedakan. Kalau periode tahap pertama, tahap kedua itu diturunkan langsung sekaligus. Tahap ketiga itu langsung diturunkan secara sedikit, 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 sedikit. Kadang satu ayat, kadang 2 ayat, kadang satu surah, kadang setengah surah. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, ingat sesuai dengan kebutuhan yang terjadi. Nah, makanya eh, turunnya Al-Quran itu eh, ada ulama yang mengatakan ayat yang pertama turun itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5.
Ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada ayat pertama. Oke? Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan Al-Quran turun itu yang pertama adalah Quran surah Al-Muddathir. Ya, Quran surah Al-Muddathir 1 sampai 8. Ya ayyuhal muddathir. Ya, juz 29. Nah, juz 29. Al-Alaq tadi juz 30. Al-Mudassir cuma 8 ayat, juz 29. Pendapat kedua. Ya. Nah, bahkan pendapat ketiga ada yang mengatakan surah yang pertama turun itu adalah Al-Fatihah. Jadi ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat. Kalau di Bukhari, ya, dari riwayat Aisyah, bahkan ada juga dari riwayat Khadijah, itu ada mengatakan Quran surah Al-Alaq, Iqra, nah, dan seterusnya. Riwayat yang lain, ya ayyuhal muddatsir. Riwayat yang lain, surah yang pertama turun, bukan itu, tetapi surah Al-Fatihah. Terus bagaimana yang benar? Sebelum saya jelaskan bagaimana yang benar, nah, yang riwayat tentang Al-Alaq itu adalah riwayat dari Aisyah. Ya, Aisyah. Ada juga riwayat dari Khadijah. Tapi ulama mempertanyakan riwayat Aisyah. Karena ketika ayat itu turun, ada yang mengatakan Aisyah belum lahir atau mungkin masih bayi. Jadi mana mungkin dia menyaksikan proses itu. Kalau Khadijah oke. Ya, Khadijah ketika itu sudah statusnya istri Rasul. Oke? Tapi kalau Aisyah, nah bagaimana mungkin? Yang belum lahir atau yang dalam masih keadaan bayi bisa meriwayatkan hal tersebut. Tetapi ingat dalam pelajaran hadis ada namanya hadis mursal sahabi. Apa itu hadis mursal sahabi? Hadis yang mungkin sahabat itu ada menjatuhkan satu riwayat. Ya, misalkan ini, Aisyah itu sahabat yang junior, sahabat kecil. Ya, harusnya Aisyah mungkin meriwayatkan dari sahabat yang senior, kibarus sahabat. Tapi itu dijatuhkan itu. Langsung Nabi berkata, Nabi bersabda, begitu, silangsungan, silangsungan, ya, silangsungan. Jadi contoh, saya rasa, alhamdulillah, Menteri Agama kita sekarang itu orang Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan, ya, beliau orang Bone dan lama tinggal di Makassar, ya. Kalau ya dikatakan beliau Nasaruddin Umar, Menteri Agama kita sekarang, ya, mengat dikatakan dengan siapa di sini? Saya cari lagi nama. Coba misalkan Fathia Zahra Jaya. Nah, apakah Anda pernah ketemu langsung dengan beliau? Atau berjabat tangan? Sampai Atau tidak tidak, Ustaz. padahal satu kampung ya. Sama-sama dari Sulawesi. Fathia orang Sulawesi? Atau Sampai iya orang... Ustaz. Oh, Fathia. Tetapi ada misalkan dosen Anda yang pernah diajar atau pernah ketemu langsung dengan beliau bahwa Ustaz Prof Nasaruddin Umar itu berkata dulu begini, begini, begini. Ya, harusnya Fathia ketika mengatakan Prof Nasaruddin Umar berkata begini, ya harusnya kalau mau memang yang valid harusnya Fathia mengatakan guru saya berkata, Prof Nasaruddin berkata, begitu. Tetapi karena Fathia dengan Prof Nasaruddin Umar itu istilahnya semasa, se, sewilayah, sedaerah, ya. Fathia langsung mengatakan Prof Nasaruddin Umar itu bilang begini, ya. Sama kita bilang Prof Quraish Shihab bilang begini, padahal Anda tidak pernah ketemu Prof Quraish Shihab, ya. Nah, tapi mungkin Anda hanya mendengar dari saya. Saya pernah ketemu langsung dengan beliau, ya, beberapa kali. Beliau guru kami dan seterusnya. Nah, ya. Kemudian Fathia menghilangkan kata saya, Irham. Langsung Prof Quraish Shihab bilang begini. Itu namanya mursal sahabi. Walaupun semasa, tetapi Anda junior harusnya mengatakan siapa seniornya yang bilang itu. Siapa sebelum seniornya yang bilang. Baru seniornya bilang, dosen siapa yang bilang. Begitu. Asdos lah istilahnya, asdos. Ya. Jadi Aisyah sempat meriwayatkan riwayat hadis begitu, tetapi
ulama mengatakan tidak apa-apa karena beliau adalah istri Nabi, mungkin mendengarkan dari sahabat atau mungkin Nabi menjelaskan kepada Aisyah, mengajarkan kepada Aisyah, walaupun Aisyah ketika itu tidak tidak hadir, tapi kalau dijelaskan oleh sahabat atau dijelaskan langsung oleh Rasulullah, maka hadis dari Aisyah itu diterima. Dan tentunya Bukhari itu adalah kumpulan Sahih Bukhari adalah kumpulan hadis sahih, maka tentunya di dalamnya berisikan hadis-hadis sahih. Kalau begitu, riwayat dari Aisyah ini juga diterima. Kita lanjut. Kalau begitu, yang mana benar? Al-Quran turun pertama kali, Quran surah Al-Alaq, surah Al-Mudassir, atau surah yang pertama kali turun itu Al-Fatihah. Yang mana benar itu? Jawabannya adalah tiga-tiganya benar. Tetapi beda perspektif, beda pandangan. Kenapa bisa? Namanya yang pertama turun, berarti pasti satu yang pertama. Ya kan? Nah, jawabannya begini. Ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq. Ayat yang turun pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu adalah ya ayyuhal mudassir. Beda-beda tipis. Saya ulang, apa bedanya? Saya ulang, ayat yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu adalah ya ayyuhal mudassir. Apa bedanya? Afifah, Amrin. Apa bedanya itu Afifah? Apa bedanya? Beda-beda tipis. Silakan Afifah jawab. Afifah, ada yang baru nih. Apa? Silakan Afifah. Afifah, mahasiswa baru nih. Apa perbedaannya itu Afifah? Atau belum paham? Belum paham yang saya katakan? Oke. Coba kalau Arsy Aulia Az-Zahra, coba. Arsy Aulia Az-Zahra, coba. Bapak ya Ustaz. Apa bedanya itu yang saya katakan tadi? Em, Kalau yang saya tangkap tadi itu Ustaz, Al-Mudatsir berarti ayat yang pertama diturunkan sama Nabi Muhammad, terus Al-Alaq ayat yang pertama diturunkan saja, tapi Hai, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Iqra al-alaq itu ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhal mudassir adalah ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Coba ulang, berarti Arsy. beda. Oh, Apa bedanya? kalau Al-Alaq itu berarti dia turun sebelum Nabi jadi Rasul, sebelum diangkat. Al-alaq itu adalah betul SK-nya Muhammad sebagai Nabi. Coba Ayat Ustaz. pertama turun kepada Nabi itu. Al-Mudassir adalah SK atau ayat pertama turun Muhammad sebagai Rasul yang melantik beliau sebagai Rasul. Ya, kita sudah pelajari kemarin apa bedanya Nabi dan Rasul. Itu. Ya, oke. Terus apa dengan Al-Fatihah? Ingat, Al-Alaq itu dari 19 ayat yang ada cuma 5 loh. Mudassir, puluhan ayat yang ada cuma 8 loh yang turun. Berarti belum satu surah. Al-Fatihah, surah yang pertama turun. Secara lengkap. Secara lengkap. Jadi tiga-tiganya benar. Ya, tiga-tiganya benar. Al-Alaqnya benar. Dikatakan juga Al-Mudassir juga benar sebagai Rasul. Al-Fatihah juga benar. Karena dia adalah surah yang pertama lengkap. Turun kepada Nabi. Ya, begitu. Ya, sudah. Coba saya karena tadi riwayat ini disampaikan oleh Aisyah, saya mau tanya langsung Siti Aisyah Ahmadi. Waduh. Ahmadi. Ahmadi itu namanya Nabi Muhammad juga itu. Gelarnya Nabi Muhammad, Ahmad. Nah, coba ulangi. Jadi apa bedanya itu? Al-Alaq surah pertama ayat pertama turun, Al-Mudassir juga katanya ayat yang pertama turun, Al-Fatihah juga katanya surah yang pertama turun. Apa bedanya itu? Coba Siti Aisyah Ahmadi. Apa bedanya? Tapi Ustaz, bedanya Hmm. kalau surah Al-Falaq itu turun Falak saat Nabi Al-Alaq.
Al-alaq, Iqra Al-alaq, al-falaq itu al-alaq. kul Iya, a'udzu bil falaq kok min syarri ma khalaq. Aduh. Beda-beda tipis tapi iya, Ustaz. jauh. Ulang ulang ulang. Konsentrasi, konsentrasi. Iya, maaf, Aduh, pusing Ustaz. pala derby nih kalau begini nih. Hmm. Eh, Ya, silakan. surah Al-Alaq itu turun saat Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi. Kemudian untuk surat Al-Mudassir itu saat Nabi Muhammad jadi rasul. Kemudian Ayat yang pertama untuk ya, ada kata-kata surah pertamanya semua ya. Nah, ada kata pertamanya. Oke. ya, Terus satu lagi Al-Fatihah Al-Fatihah, Ustaz itu surah pertama yang lengkap. turun. Pertama Ya, turun. yang turun. Turun. Semua kita ini belajar tentang turun ya. Turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah namanya belajar. Ya, itu namanya belajar. Ada dua tiga pendapat, itu saling melengkapi. Itu saling melengkapi. Contoh, ada hadis yang mengatakan Nabi itu dari itidal sami Allahu liman hamidah mau sujud. Hadis pertama mengatakan yang pertama sebelum sujud itu yang menyentuh bumi, yang menyentuh tanah atau yang menyentuh sejadah adalah lututnya. Hadis pertama. Ya. Kalau hadis kedua ada riwayat Abu Hurairah, Nabi itu kalau mau sujud dari itidal sami Allahu liman hamidah kemudian Allahu Akbar mau sujud, yang pertama sujud adalah telapak tangan. Terus yang bagaimana benar? Yang mana benar itu? Iya kan? Mau kasih bersamaan atau bagaimana? Jawabannya, Nabi ketika masih kepala 40-an, di awal-awal kenabian beliau, masih segar sekali, ya kan? Lututnya pertama. Riwayat dari Abu Hurairah, itu Nabi sudah kepala 6. Ya, bandingkan ya, kepala 4 dengan kepala 6. Bagaimana fisiknya? Oke? Dan ketika Nabi sujud, yang pertama itu adalah telapak tangannya. Nah, itu namanya memadukan sebuah riwayat. Sebenarnya riwayat ini tidak berkelahi atau tidak berbeda pendapat, tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Doa kita itu, apa doa kita kan? Allahu Akbar kabira, boleh. Ini wajah tuh, boleh tak? Apalagi Allahumma ba'id ini, boleh dan sebagainya. Tetapi yang saya tahu 7 sampai 10 doa kita Nabi. Ya kan? Berarti Nabi mengajarkan kepada kita ya berbagai macam doa kita yang ada. Tidak satu, beda-beda semua. Beda semua. Dan mungkin doa kita antara satu dengan yang lain, sesuai dengan lihat terjemahan dan lihat maknanya, tentu ada keistimewaan masing-masing. Sama. Ya, walaupun makanan kita itu nasi, ya, walaupun makanan Indonesia nasi, kalau di Arab itu roti atau gandum, pasti mereka rotinya itu kan bukan hanya roti roti tawar terus dia makan. Mungkin ada selai coklat, selai stroberi, blueberry, vanila, ya kan? Ya kan? Dan seterusnya. Kita juga walaupun makanan pokok kita nasi, tidak mesti nasi putih terus dimakan. Ya kan? Ada mungkin ikannya, ada tahunya, ada ayamnya, ada tempenya, ada terongnya, ya kan? Ada kangkungnya. Bukan hanya nasi putih, nasi goreng warna merah, ya kan? Ada lagi nasi kuning, ya, dan seterusnya. Ya kan? Yang penting nasi. Bervariasi, ya kan? Begitu pula. Ya, kalau ada hadis-hadis Nabi, belum tentu itu bahwa ini. Belum, kalau ada dalam riwayat mengatakan ada beberapa turunnya itu begini, ya. Itu. Itu namanya turunnya. Eh, Kemudian ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun. Surah yang terakhir turun. Ya. Yang pertama ada yang mengatakan akhir ayat yang terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Apa bunyinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, wa atmamtu lakum dinakum, wa raditu lakumul Islam madina. Oke, sudah tahu surah Al-Maidah itu ayat awal-awal gitu. Oke, itu ayat ketiga. Ketiga kalau tidak salah. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Pendapat pertama, ayat ya atau surah yang terakhir turun surah Al-Maidah ayat ketiga. Ada yang mengatakan tidak. Yang terakhir turun itu wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Surah Al-Baqarah. Juz ketiga. Surah Al-Baqarah. Ada yang mengatakan tidak. Yang terakhir turun itu adalah surah
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada lagi tiga pendapat. Nah, ada lagi tiga pendapat. Kira-kira bagaimana caranya lagi ulama menyatukan tiga pendapat ini? Nah, bagaimana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Jawabannya begini. Oke. Eh, ayat yang pertama turun, ya. Ayat yang pertama turun, memang sebenarnya itu adalah ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu. Yang surah Al-Baqarah itu, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsyai'a. Ya, surah Al-Baqarah itu. Oke? Oke. Itu ayat yang terakhir turun dari aspek historisnya. Tapi al-yauma akmaltum adalah ayat yang terakhir turun berkaitan dengan hukum surah Al-Maidah itu. Kalau idza jaa nasrullahi wal fath sama kasusnya Al-Fatihah. Surah yang terakhir turun. Nah, surah yang terakhir turun. Kalau Al-Baqarah itu adalah surah yang pertama turun di Madinah. Dia urutannya itu 88 atau 89 itu turun kepada Nabi. Ya, 89. Tapi Al-Baqarah kan ayatnya banyak, 200 lebih. Ya, 200 lebih. Makanya ayat Al-Baqarah itu dicicil, tak sedikit-sedikit. Nah, ayat yang terakhir turun itulah wattaqu yauman. Nah, oke. Al-Maidah juga itu ayatnya banyak. Tetapi yang terakhir turun berkaitan hukum itu namanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat ketiga. Sementara idza jaa nasrullahi wal fath memang adalah surah yang terakhir turun secara utuh. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi turun utuh, ya. Jadi di proses pembelajaran ini saya minta Anda pahami ada tiga ayat itu, ada tiga ayat yang berbeda pendapat ulama. Yang bagaimana turunnya ada tiga ayat juga itu berbagai pendapat ulama akhir yang turunnya ada awal ada akhir. Nah, oke. Sehingga Anda harus tahu bagaimana kategori masing-masing, ya. Nah, kalau ayat yang pertama turun di Mekah betul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-alaq. Ayat yang terakhir turun di Mekah itu surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza itu. Surah yang pertama turun di Madinah adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Dan surah yang terakhir turun kepada Nabi adalah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi saya ulang. Yang pertama turun di Mekah, Iqra. Yang terakhir turun di Mekah adalah Mutaffifin. Yang pertama turun di Madinah Al-Baqarah. Oke. Kemudian apa lagi? Yang terakhir turun kepada Nabi surah apa? Surah apa? Ayo. Apa tadi? Surah apa? Surah An-Nasr, Ustaz. An-Nadhr. Isa jaa nasrullahi wal fath. Jadi kita sudah tahu ini semua. Dan dengan berbagai pendapat-pendapat yang ada, saya kumpulkan Anda supaya mendapatkan referensi yang baik. Begitu titik temunya, ya. Titik temunya. Nuzulul Quran. Nah, kemudian turunnya Al-Quran pada masa Nabi. Ingat, Al-Quran pada masa Nabi itu, oke, ditulis tanpa titik dan tanpa titik dan tanpa harokat, ya, tanpa titik dan tanpa harokat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa dibaca kalau begitu? Ya mungkin bisa dibaca. Terbukti, jangankan dibaca, dihafal, ya, dibaca, dibuktikan dengan bahkan dihafal. Nah, saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Saya minta Reski mengirimkan foto ini kepada teman-temannya. Coba kirimkan ini kepada teman-temannya. Tulisan tersebut. Tulisan tersebut. Duduk. Tulisan tersebut. Oke, sudah Rizky kirimkan. Itu tulisan Arab, tulisan Al-Quran yang tanpa harakat dengan yang tanpa titik.
Nah, bagaimana Rizky? Sudah dikirimkan ke teman-temannya? Sudah? Tapi sudah Sudah? Ustaz. Iya Bagaimana? Ustaz. Muhammad Farid Apriansah. Sudah lihat itu foto yang dikirim Rizky? Yang dari saya? Sudah lihat? Coba lihat. Tapi sudah Ustaz. Apa bacanya itu? Tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya. Apa bacanya itu? Apa bacanya itu? Apa bacanya? Hmm. Apa bacanya? Sampingnya Farid, siapa itu temannya sampingnya Farid? Coba shooting itu. Sampingnya Farid Apriansah. Ah, betul. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Begini dulu Al-Qur'an. Tidak ada harakatnya. Coba lihat. Tidak ada harakatnya. Ya kan? Nah, Masya Allah. Coba lihat, tidak ada harakatnya. Tetapi kenapa Farid bisa baca? Karena dihafal. Dihafal. Ya kan? Nah, ingat, periode pengumpulan Al-Quran itu, setelah Nabi itu, ingat, sahabat itu tidak mencatat seperti Al-Quran kita yang sekarang. Ya, ada sahabat yang mencatat itu Al-Quran mungkin cuma beberapa surah. Mungkin cuma 100. Tergantung kehadirannya. Iya, ketika turun Al-Quran, mungkin sahabat ketika itu tidak hadir. Mungkin ketika itu dia belum Islam. Jadi beda-beda. Nah, makanya ketika Rasul sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, oke, setelah perang Jamal, perang Siffin itu, Umar melihat para penghafal Al-Quran banyak meninggal di medan perang. Untuk itu, supaya Al-Quran itu tetap awet, ditulislah Al-Quran untuk pertama kalinya. Nah, dibuatlah tim oleh Zaid bin Zabit sebagai ketua panitianya dan seterusnya. Dikumpulkan Al-Quran 37, 114 surah, 6.236 ayat sampai sekarang. Pada masa Utsman lagi dikumpulkan lagi untuk kedua kalinya dan disebarlah ke dalam 7 wilayah. Di mana itu? Coba catat baik-baik. Ke Mekah, ke Madinah, Syam, Basrah, Kufah, Yaman, dan satu lagi. Satu lagi nih lawan Indonesia kemarin ini. Siapa itu Farid? Lawan Indonesia kemarin. Yang dua sama itu, yang dua sama. Bahrain Ustaz. Satu itu Bahrain. Saya kalau kuliah ke Bahrain, ku ingat kini Al-Quran. Kalau Farid, na ingat ke Bahrain, na ingat ke Wasina. Eh, saya kalau lihat Bahrain, ku ingat ke Al-Quran. Jadi itu 7 tadi. Mekah, Madinah, Syam, Basrah, Kufah, Yaman, dan Bahrain. Dikirimlah ke 7 wilayah. Dan sampai sekarang, Quran yang pertama kali tersebut dicatat, ditulis dengan tulisan tangan ya. Bukan seperti sekarang, dicetak. Tulisan tangan. Itu ada di museum di Turki sana. Ada di sana. Kalau di Makassar, kalau mau lihat Al-Quran yang ditulis tangan itu, jalan-jalan ke Masjid Raya, lantai 2. Itu ada Quran terbesar di Makassar, ditulis tangan, dan tidak boleh sembarang tulis itu. Memang ada syarat-syaratnya. Di antaranya itu tahu bagaimana tulisan yang benar, harus berwudu, harus sholat sunat, dan sebagainya. Itu. Kalau ya, kalau Anda libur, daripada Anda jalan-jalan ke Pantai Losari, CPI, atau ke mall saja, sekali-sekali Anda jalan-jalan ke Masjid Raya. Ya, lantai 2, Anda akan melihat Quran terbesar itu, dan langsung ditulis tangan. Bukan dicetak, seperti Quran yang Anda miliki. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, mohon maaf, demikian dari saya. Siap-siap, insya Allah minggu depan kita akan mid semester. Ya, materi-materi yang saya sampaikan hari ini maupun sebelumnya dan tugasnya itu adalah bagian dari kisi-kisi saya. Ya, oke, saya cukupkan mungkin karena sudah waktu dari Anda juga akan siap-siap sholat duha dan ada kegiatan lain. Ada mungkin pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Mohon maaf. Mohon maaf, Ustaz. Sudah? Tadi yang wilayah penyebaran Al-Quran, Ustaz. Oh, penyebaran. Yang 7 mushaf itu, saya ulang. Mekah, Madinah, Syam. Syam itu daerah Damaskus sekarang. Syam, Kufah Basrah. Kufah Basrah ini Iran Irak lah sekarang. Ya, Yaman dan Bahrain. Mekah, Madinah, Syam, Basrah, Kufah, kota Kufah, Bahrain dan Yaman. Itu ya.
Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Catat baik-baik yang kita pelajari hari ini dan sebelumnya. Siapa tahu itu masuk nanti merupakan kisi-kisi pertanyaan-pertanyaan untuk berikutnya. Terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Saksikan mata kuliah ilmu Al-Quran masih bersama saya, Muhammad Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.